Bab 2077 Jiang Luo tidak mau mengatakan, 2000 makhluk abadi tidak berguna baginya, terbuat dari apa tubuh emas orang ini. Satu lapisan tubuh emas orang ini telah menghilang, lapisan lain telah keluar, seperti tak ada habisnya. Ning Erye itu tertekan. Aku tidak peduli jika dia memiliki akhir, tapi dia harus menyerah. Jiang Luo marah, dan Ning Erye tertekan, bagaimana melakukannya sekarang? Jiang Luo berlama-lama di sana, jika kamu kembali saat ini, kamu akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang tua dari kedua keluarga kita. Ning Erye tidak ingin dimarahi, jadi dia terlihat jelek, tapi kita tidak bisa menahannya. Kamu harus menemukan seseorang yang jauh lebih kuat dari 2000 peri untuk mengendalikannya, kata Jiang Luo setelah bermeditasi. Berjaga-jaga, belum, Ning Erye takut pada saat dia memikirkan tubuh emas Lintian yang tak berujung. Jiang Luo berkata dengan dingin, kalau begitu, aku hanya bisa melakukan gerakan Yin. Saudara Jiang, bukankah ada banyak cara aneh di keluargamu? Mengapa tidak menggunakannya? Ning Erye tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata. Jiang Luo berkata dengan dingin, mari kita mulai dengan dua orang di sekitarnya. Saudara Jiang, apa yang bisa kamu lakukan? Ning Erye tiba-tiba tertarik, tetapi sekelompok orang di sekitar Jiang Luo memanggil, siapkan susunan untukku, dan kemudian bawa kedua orang itu ke sini. Iya, orang-orang itu mulai mengatur susunan, tetapi Ning Erye dan yang lainnya bingung dan menonton, sampai beberapa saat, tiba-tiba pusaran besar muncul. Pedang biru abadi dan Oriental Kingming tiba-tiba datang ke tempat yang begitu sunyi dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jiang Luo dan yang lainnya menertawakan kedua pria itu, tetapi pedang biru abadi terkejut, tidak. Tapi sudah terlambat, mereka terluka dan diikat. Adapun Lintian, dia sedang duduk di kamar saat ini, tiba-tiba, dua kekuatan membawa mereka pergi, hanya menyisakan satu catatan. Ada peta jalan pada catatan ini, dan dikatakan, kemarilah, nak, jika kamu tidak ingin mereka mati. Lintianing berkata, bagaimana bisa selalu ada begitu banyak kekuatan aneh di Kingstar bulan ini? Pada saat ini, terdengar suara wanita bertopeng di luar pintu. Lintian ragu untuk membuka pintu. Adapun wanita bertopeng itu, dia memandang Lintian seolah-olah dia tahu segalanya. Saya tahu di mana mereka berada. Lintian menatap wanita bertopeng itu dan berkata, bagaimana kamu tahu? Wanita bertopeng itu tidak berbicara, tetapi gadis pelayan itu berkata, wanita muda kita memiliki kemampuan yang unik. Selama ada fluktuasi kekuatan luar angkasa di dekatnya, dia bisa mengetahuinya. Fluktuasi kekuatan luar angkasa, ya, orang-orang itu menggunakan semacam teleportasi luar angkasa. Begitu mereka dikunci oleh teleportasi luar angkasa ini, mereka akan membawanya ke tempat lain, sama seperti kamu ditangkap oleh pria Tianxiansong terakhir kali. Gadis pelayan, satu persatu cara analisis. Setelah mendengar ini, Lintian tiba-tiba menyadari. Aku berkata, bagaimana kamu selalu tahu apa yang terjadi padaku di sini? Ternyata kamu masih memiliki kemampuan ini. Tentu saja, kata gadis pelayan itu bangga, tapi Lintian mengeluarkan catatan itu. Tapi mereka juga meninggalkan catatan itu, kurasa mereka ingin memimpinku, jadi kamu tidak perlu mengikuti. Dengan itu, Lintian berjalan keluar dari penginapan dan pergi. Gadis pelayan itu sedang terburu-buru, Nona, Anda dapat melihat bahwa bocah ini tidak berterima kasih. Ayo pergi dan lihat, wanita bertopeng itu tidak banyak bicara, jadi dia membawa pelayan itu dan pergi. Adapun Lintian, menurut catatan itu, dia datang ke sebuah villa yang sepi. Ini aku, bisakah aku keluar? Lintian melihat sekeliling, tetapi sunyi di mana-mana, tidak ada siapa-siapa. Tapi wanita bertopeng itu datang dari belakang. Villa ini disebut tidak ada villa pun, tahukah kamu mengapa? Mengapa? Dikatakan bahwa villa itu penuh dengan labirin. Begitu Anda masuk, Anda tidak bisa pergi, jadi orang-orang ini ingin menipu Anda ke dalamnya, kata wanita bertopeng itu. Lintian tersenyum setelah mendengarkan, labirin, kemudian mereka menertawakan saya. Dengan itu, Lintian mengeluarkan sepotong batu peri dan melemparkannya langsung ke suatu tempat. Dalam sekejap, itu awalnya adalah dinding, akibatnya, ilusi dinding bergetar dan menghilang. Kemudian, Lintian melihat dua orang diikat ke dua pilar batu, dan Lintian akan lewat, Jiang Luo dan Ning Erye, serta beberapa orang, muncul. Saya melihat Jiang Luo berdiri di samping pedang biru abadi dan Oriental Kingming, menertawakan Lintian, wah, mereka telah diracuni olehku, jika tidak ada penawar untukku, mereka akan mati dalam setengah jam. Pada saat ini, pedang biru abadi mendongak, dan wajahnya serba hitam, dan bibirnya bahkan lebih hitam, menatap Lintiadao, tinggalkan kami sendiri. Oriental Kingming bahkan lebih bingung, dia tidak tahu apa yang dia gumamkan, tetapi Ning Erye berkata sambil tersenyum, wah, racun keluarga Jiang, meskipun tidak ada cara untukmu, kalian berdua pengikut tidak seberuntung itu. Lintian menatap Jiang dan Luo dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, terlalu kejam untuk memulai dari mereka. Tercela, wah, inilah yang kami andalkan keluarga Jiang untuk mempertahankan kekuatan kami. Jiang Luo tidak malu, tetapi berkata sambil tersenyum. Tidak hanya Jiang Luo, Ning Erye juga tertawa, wah, sebaiknya kamu menerima lamaran saudara Jiang.
Proposal, ya. Menjadi anggota keluarga Jiang, Ning Erye tampak tersenyum. Tetapi wanita bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang-orang dari dua keluarga besarmu, seperti ini. Jiang Luo tahu identitas seorang wanita bertopeng, jadi dia tertawa dan berkata, Nona Wen, itu bukan urusanmu, sebaiknya Anda memotong, atau Anda akan terluka karena kesalahan nanti. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ning Erye juga berkata sambil tersenyum, Nona Wen, minggir. Ning Dao Wang lebih cemburu dan berkata, Nona Wen, jika saya jadi Anda, saya akan menjauh dari bocah ini. Wanita bertopeng itu menjawab dengan dingin, tidak mungkin untuk mundur. Jiang Luo mencibir, tidak peduli apakah kamu pergi atau tidak, hari ini kedua orang ini, di tanganku, jika anak ini tidak mendengarkanku, maka aku akan mengirim mereka untuk mati dulu. Tian menatap Jiang Luo dan berkata, percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke kematian dulu. Begitu dia mengatakan ini, Jiang Luo tertawa dan bahkan tertawa, Nak, aku akui kamu memiliki pertahanan yang kuat, tetapi jika kamu ingin menyakiti kami, itu tidak mungkin. Ning Erye juga gembira dan berkata, ya, kamu hanya abadi, bisakah kamu menyerang kami atau tidak? Lin Tian menghela nafas, aku akan membiarkanmu kembali ke keluargamu, tetapi kamu tidak ingin hidup, jadi sama-sama. Pada saat berikutnya, Lin Tian penuh dengan gas hantu, dan semua orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Bahkan, gadis pelayan di satu sisi sedang terburu-buru, Nona, dia, ada apa dengan dia? Aku juga tidak tahu. Wanita bertopeng itu juga merasakan kengerian Lin Tian dan terlihat aneh. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, dan kemudian pena gas hantu muncul di tangannya, dan menunjuk ke Jiang Luo, mari kita mulai darimu. Jangan menakut-nakuti aku, Nak, Jiang Luo bertanya, menakut-nakutimu? Kemudian Anda bisa melihat Lin Tian selesai, satu persatu dalam lukisan, dan belenggu di sekitar sungai. Sebelum Jiang Luo bisa bereaksi, jiwa abadi tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh oleh sesuatu, dan tubuh secara alami jatuh ke satu sisi. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tercengang. Ning Erye lebih bodoh, di sini. 2078 tapi Jiang Luo ketakutan setengah mati. Dia menatap Lin Tian, yang memimpin dirinya keluar satu persatu, dan berteriak, wah, cepat, lepaskan aku. Aku sudah membiarkanmu pergi sebelumnya, tetapi jika kamu tidak ingin hidup, maka kamu tidak perlu memiliki tubuh. Mata Lin Tian berkedip dingin, lalu pena di tangan kanannya berayun dan dengan cepat menggambar karakter segel. Jiwa abadi Jiang Luo segera terbang ke Lin Tian, dan kemudian menghilang di depan Lin Tian, dan semua orang bertanya-tanya kemana jiwa abadi Jiang Luo pergi. Ning Erye ketakutan dan berteriak kepada orang banyak, mundur. Orang-orang ini dengan panik berlarian, dan ada labirin di mana-mana, berpikir bahwa mereka dapat menghindari serangan Lin Tian. Lin Tian maju dan membuka belenggu pedang biru abadi dan Qingming Timur, tetapi mereka sangat beracun sehingga mereka sepertinya mati kapan saja. Wanita bertopeng itu pergi dan menatap mereka sebentar dan berkata, mereka diracuni oleh keluarga Jiang, kecuali ada penawar dari keluarga Jiang. Tapi suara itu masih jatuh. Lin Tian telah mengeluarkan jarum dan memukulnya satu persatu. Kemudian penampilan kedua pria itu dipulihkan, dan napas mereka berangsur-angsur pulih. Ini, bagaimana bisa? Wanita bertopeng itu tercengang. Adapun gadis pelayan, dia bahkan menatap, itu menakutkan. Tapi Kaisar Abadi Pedang Biru tampak menyesal. Tuanku, maafkan aku dalam masalah untukmu. Tidak apa-apa, orang-orang ini, ketika tiba waktunya untuk membersihkan, mereka masih harus membersihkan. Lin Tian selesai, belokan, lihat labirin orang-orang berkata, ketika aku menemukanmu, seseorang tidak bisa lari. Di labirin, Ning Erye berteriak, tidak ada yang bisa memecahkan labirin villa tanpa manusia, jadi tidak mungkin bagimu untuk menemukan kami. Lin Tian tidak peduli dengan omong kosongnya, dia mengeluarkan beberapa batu peri dan pergi ke beberapa tempat satu persatu. Selama batu peri bertemu, kebingungan di sana akan hilang. Kemudian Lin Tian terus bergerak maju, sementara pedang biru abadi dan Oriental Green Ming mengikuti diam-diam, tetapi gadis pelayan itu tertegun dan berkata, Nona, dia bisa menyembuhkan, menghancurkan pertempuran, dan menyegel jiwa. Wanita bertopeng itu memikirkan apa yang terjadi satu persatu, dan seluruh orang tampak terkejut. Gadis pelayan itu berkata, apakah ini masih manusia? Wanita bertopeng itu tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa menonton dalam diam. Saat ini, Ning Erye, yang berada dalam kegelapan, bersembunyi di sudut dan mengeluh, bocah ini, saya pikir labirin ini dapat menemukan kita sesuka hati. Tapi Raja Ning Dao khawatir, paman kedua, bagaimana jika dia benar-benar menemukan kita? Jangan khawatir, itu tidak mungkin, saya akrab dengan tempat ini, begitu saya masuk, saya tidak bisa keluar, jangan bilang aku sedang mencari seseorang, cara Ning Erye berpuas diri itu. Apakah kita tidak akan terjebak di sini? Raja Ning Dao berkata dengan heran. Jangan khawatir, aku punya jimat untuk digunakan. Ketika mereka pergi, kita bisa menggunakan jimat lagi. Tidak bisakah kita keluar? Cara Ning Erye berpuas diri itu. Raja Ning Dao berpikir metode ini layak.
jadi dia menunggu di sana diam-diam. Tetapi setelah beberapa saat, semua kebingungan di sekitar tiba-tiba menghilang, dan Lin Tian dan yang lainnya berdiri di depan mereka. Ning Erye dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Apakah kamu masih bersembunyi? Ning Erye segera mengeluarkan rune. Wah, aku punya rune. Lin Tian menatap rune dan berkata, kamu bisa melarikan diri, tetapi kamu harus membayar. Lucu, jika saya pergi, bagaimana saya bisa membayarnya? Ning Erye itu bersenandung, dan Lin Tian mencibir, aku akan pergi ke rumah Ning, mencarimu. Jika kamu berani pergi, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping dan tidak pernah bereinkarnasi, itu agak dua cara gilaye. Tapi mata Lin Tian berkedip dingin, Tu Fen tiba-tiba muncul di belakang Ning Erye, dan memukulnya secara langsung. Ning Erye berteriak di tempat kejadian, dan pada saat yang sama, dia segera mengaktifkan rune, dan seluruh orang menghilang di sana. Anggota keluarga Ning lainnya terkejut, tetapi Lin Tian menatap Ning Dao Wang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia meninggalkanmu. Raja Ning Dao ketakutan dan ingin mengeluarkan jimat itu, tapi tubuh Lin Tian telah menyerangnya lagi. Tidak hanya itu, jimat Raja Ning Dao dikendalikan oleh Lin Tiange dan langsung dikumpulkan. Raja Ning Dao ini tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia hanya bisa khawatir dan dijaga di depan Lin Tian. Wah, aku tidak akan takut padamu. Oh, tidak takut padaku, kamu yakin? Lin Tian menatap Raja Ning Dao, dan dia berlari ke samping dengan cepat, dan bayangan berhenti satu persatu, dan pada saat yang sama, dia muncul untuk menyerangnya secara bergantian. Setelah beberapa saat, Raja Ning Dao berteriak, dan Lin Tian membiarkan Raja Hantu mengendalikannya dan membiarkannya datang. Ketika Raja Ning Dao menemukan bahwa tubuhnya di luar kendali, dia menjadi ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Gadis-gadis pelayan dan wanita bertopeng di satu sisi terkejut. Mereka bertanya-tanya apa cara yang digunakan Lin Tian untuk mengendalikan sisi lain. Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya, dan Raja Ning Dao berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tianxie tersenyum. Lihat keluarga Ningmu, apa yang kamu miliki? Selesai mengatakan, jejak jiwa jatuh, ingatan mencuri, dan Raja Ning Dao itu berteriak, tatapan aneh ke arah Lin Tian, kamu. Tetap pada waktu yang sama, tunggu rumah Ning, dan minta kamu untuk memimpin. Lin Tian berkata, Raja Ning Dao tidak berani melawan sama sekali, dia hanya bisa berdiri di samping dengan patuh. Wanita bertopeng dan gadis pelayannya menatap Lin Tian dengan heran, tetapi Lin Tian sangat tenang, mereka masih membersihkan anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya, Lin Tianchai membawa orang-orang keluar dari villa tak berawak. Kemudian Lin Tian berkata sambil tersenyum kepada Wang Ning Dao, pimpin jalan. Pimpin jalan, awalnya, aku ingin memberimu 10 hari, tetapi kamu tidak berperilaku sendiri, jadi aku harus pergi ke rumah Ningmu dan bermain denganmu. Raja Ning Dao menarik napas, dan wanita bertopeng itu satu sisi terkejut, kamu benar-benar ingin pergi ke rumah Ning, Tuan Lin? Ya, ada pertanyaan, wanita bertopeng itu ragu-ragu, keluarga Ning ini adalah salah satu dari 5 keluarga, jika kamu pergi seperti ini, aku khawatir. Apakah menurutmu aku akan takut? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi wanita bertopeng itu tidak bisa berkata-kata. Adapun Lin Tian, dia tersenyum pada Ning Dao Wang dan berkata, pimpin jalan. Ning Dao Wang harus memimpin, dan Lin Tian memandang wanita bertopeng itu, Nona Wen, jangan kirim. Selesai mengatakan, Lin Tian mengambil kaisar abadi pedang biru 2 orang untuk diikuti bersama, tetapi wanita bertopeng itu berdiri di sana dengan linglung, orang macam apa dia pada akhirnya. Tetapi pelayan gadis itu berkata dengan demensia, Nona, saya telah melihat orang yang begitu mengerikan untuk pertama kalinya. Saya senang kami tidak main-main dengannya. Wanita bertopeng itu menghela nafas, tetapi gadis pelayan itu bergumam, bukankah keluarga Ning ini sudah selesai? Bukankah itu omong kosong? Wanita bertopeng itu mengumpulkan jalan. Nona, oke, pergi, tonton dalam kegelapan, jangan terlalu dekat. Setelah wanita bertopeng itu selesai, dia membawa pelayan itu dan terus mengikutinya secara diam-diam. Di depan King Ming Timur, dia berkata, saya tidak tahu berapa banyak ahli yang ada. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu lakukan, kamu hanya bisa bersembunyi. Kaisar Peri Pedang Biru Tukau Dao, dan warna hijau timur tidak mau berkata, seolah-olah kamu sangat galak. Jika itu di tempat semula, Pedang Biru Abadi, Bintang 9 Abadi, mengira dia sangat kuat, tetapi sekarang dia telah melihat satu persatu abadi. Dia hanya bisa diam, bahkan menghela nafas. Pahlawan tidak menyebutkan keberanian tahun itu. Bab 2079 Lin Tian memandang kedua pria itu yang tertawa dan berkata, setelah pergi ke Ningjia, merampok keluarga Ning, bukankah kalian semua memiliki jalan peri? Mendengar ini, Oriental King Ming segera menatap Raja Ning Dao dengan gembira, apakah kamu banyak kristal abadi kelas atas? Hanya kepala keluarga yang tahu tentang ini, tapi seharusnya ada banyak, bagaimanapun, gaji orang-orang berbakat setiap bulan adalah sepotong kristal peri kelas atas, dan ada begitu banyak orang berbakat setiap bulan, jadi harus ada banyak tabungan. Ning Dao menjawab dengan takut-takut. King Ming Timur menarik napas.
1 potong barang kelas atas adalah 1000 alam, 10 potong barang kelas atas adalah 1 negeri dongeng, 100 bagian itu adalah 10 negeri dongeng, jika ada lebih banyak, akan ada lebih banyak negeri dongeng. Raja Ningdao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Jika Anda mengandalkan Xianjing, Anda menginginkan lebih banyak Xiadao. Jelas tidak. Jika tidak, keluarga kami, 1 per 1 1000, puluhan ribu Xiadao. Ming Hijau Timur bertanya-tanya, bukankah kamu memiliki banyak kristal abadi? Tidak satu pun dari mereka. Xianjing hanyalah semacam efek katalitik, yang membuatmu lebih kuat, tetapi kamu harus menembus titik kritis dan mendapatkan pemahaman sendiri. Misalnya, setelah transformasi 10.000 wilayah, Anda harus mengerti sekali. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi negeri dongeng. Jika Anda gagal, Anda akan terus mengerti. Jika Anda memiliki keberuntungan, Anda mungkin mengalami nasib buruk untuk sementara waktu, dan Anda mungkin terjebak di sana selamanya. Raja Ningdao menjelaskan satu persatu, dan King Ming Timur tiba-tiba berkata, ratusan peri, ribuan peri, atau mimpi. Sulit, Raja Ningdao mengatakan hatinya. Tetapi King Ming Timur tiba-tiba menjadi tertekan. Sepertinya sama sulitnya untuk mendaki langit jika kamu ingin memiliki puluhan ribu peri di sini. Tapi pedang biru abadi memandang Lin Tian dan berkata, Tuanku, mungkin ada jalan. Tidak, setelah mendengar ini, King Ming Timur bingung. Kemudian dia menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku bisa melakukan sesuatu? Kurasa kamu pasti punya cara, kata pedang biru abadi. Yah. Aku tidak tahu bagaimana negeri dongeng menggumpal sampai kamu mencapai 10.000. Lin Tian tersenyum pahit. Pedang biru abadi dua orang berpikir itu masuk akal, jadi tujuannya pertama-tama bermetamorfosis 10.000 kali, kemudian mencoba memadatkan cara abadi. Tapi Raja Ningdao memandang ketiga pria itu dengan takut-takut, sampai Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, jangan bicara omong kosong, cepat. Mereka harus mempercepat perjalanan mereka dan pergi ke rumah Ning melalui susunan transmisi di kota terdekat. Tetapi ketika mereka sampai di kota bintang 4, mereka merasa malu, dan penjaga di kota lah yang mempermalukan mereka. Orang-orang ini mengepung Lin Tian dan yang lainnya, dan Ningdao Wang segera menjelaskan kepada Lin Tian, kota ini milik keluarga Ning kita, diperkirakan mereka telah diberitahu untuk menangkapmu. Benar saja, pemimpin penjaga mengeluarkan gambar, menatap Lin Tian, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, wah, aku tidak menyangka kamu akan mengirimkannya ke kota Ningki Anda, yang benar-benar menghasilkan uang bagi saya. Hasilkan, Lin Tian tampak tertawa, tetapi pria itu berkata sambil tersenyum, lihat, hadiahmu adalah 100 keping kristal peri kelas atas. 100 keping kristal peri kelas atas benar-benar menggoda. Bahkan King Ming Oriental berkata dengan bodoh, banyak. Ningdao Wang menatapnya dan berkata, minggir, Kapten melirik Ningdao Wang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu Ningdao Wang? Kamu tahu, di jalan, Raja Ningdao telah dijatuhkan oleh Lin Tian sekarang, jadi wajar untuk berdiri di sini. Tapi kepala penjaga mencibir, dikatakan bahwa kamu mungkin dikendalikan olehnya, jadi kami tidak bisa mendengarkanmu. Anda, Raja Ningdao ini terkejut, dan kepala penjaga mengeluarkan token itu dan berkata sambil tersenyum, saya kepala penjaga Raja Ningxi, Kou Fei, maafkan saya jika Anda tidak merawat saya dengan baik. Selesai mengatakan, Kou Fei ini, lihat orang lain dan tersenyum dan katakan, saudaraku, terserah Anda apakah Anda dapat membawanya hari ini. Iya, semua penjaga bersemangat, dan Kou Fei tersenyum pada Lin Tian. Wah, di kota Ningqi, kamu tidak ingin pergi. Lin Tian tersenyum padanya, berapa banyak peri yang kamu miliki? Saya, 300 peri, ada apa? Betapa kuatnya, kata Kou Fei tumper, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki 3.000 makhluk abadi, mungkin aku akan bermain denganmu, tetapi kamu hanya 300, maka jangan buang waktuku. Apa maksudmu? Kou Fei itu menatap Lin Tian, dan Lin Tian Xie tertawa. Maksudku dengan jelas, kamu tidak layak mendapatkan tanganku. Kou Fei terbiasa sombong di sini pada waktu-waktu biasa, semua orang ingin berteriak padanya. Tapi hari ini, seorang pria abadi berani mengatakan itu, dan segera membuatnya marah. Apakah kamu gila? Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa baiknya aku. Dengan itu, dia segera melepaskan kekuatannya, lalu nyala apinya menyala, dan kemudian dia mengambil telapak tangan di udara. Dong, telapak tangan itu mengenai Lin Tian, dan itu menghilang. Tetapi Lin Tian tidak memiliki apa-apa, dan tersenyum padanya, apakah kamu ingin menyakitiku jika kamu sangat lemah? Kou Fei tercengang, dan yang lainnya terkejut satu persatu, bahkan dengan tatapan yang tak terbayangkan. Lin Tian tersenyum pada mereka, ya, aku tidak ingin membuang waktu. Selesai mengatakan, bayangan Lin Tian tersebar, dan Kou Fei tidak bodoh. Melihat bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian, dia segera mundur dan berkata kepada semua orang, minggir. Semua orang menjauh, dan Kou Fei menatap bayangan dan tertawa. Wah, sudah kubilang, susunan teleportasi, kami telah tutup sebelumnya, jadi tidak mungkin bagimu untuk meninggalkan kota. Aku akan membiarkanmu mengemudi,
Lin Tian selesai berkata, seorang Tufen berdiri di belakang Kou Fei ini, dan mengambil telapak tangan. Kou Fei memarahi, lalu berlarian, dan akhirnya bersembunyi di tempat yang sepi. Sialan, orang ini. Kou Fei bersembunyi dalam kegelapan dan mengutuk, tetapi Lin Tian muncul lagi, dan turun dan Kou Fei dipaksa keluar lagi. Kemudian orang-orang melihat Kou Fei di kota dan bergerak cepat. Orang-orang di kota bertanya-tanya apa yang terjadi kepada kapten dan mengapa dia menghindar. Kaisar Abadi Pedang Biru dan King Ming Timur menertawakan itu, sementara Raja Ningdao tidak bisa menahan nafas, orang yang mengerikan. Sampai beberapa saat kemudian, Kou Fei jatuh ke tanah, menatap Lin Tian yang berdiri di depannya, memohon belas kasihan, beri aku istirahat. Apakah kamu tidak menginginkan hadiah? Tidak, aku tidak mau. Kou Fei dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan hadiah, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Apakah kamu yakin kamu tidak mau? Benar-benar tidak. Dan susunan teleportasi, Lin Tian menatap Kou Fei ini dan bertanya sambil tersenyum. Sementara Kou Fei ragu-ragu, Tuan Kota telah menjelaskan bahwa susunan transmisi ini hanya dapat masuk dan tidak dapat keluar, jadi Anda tidak dapat menggunakannya jika Anda ingin pergi sekarang. Oh, benarkah? Lin Tian Leng menatap Kou Fei, dan Kou Fei memiliki daging angsa di sekujur tubuhnya. Apa yang saya katakan itu benar, di manakah Tuhanmu? Biarkan dia keluar. Lin Tian kekurangan yang kuat saat ini, tetapi Kou Fei tidak menyangka Lin Tian akan mengambil inisiatif untuk menemukan tuan kota mereka. Jadi dia ragu-ragu dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan menantang Tuhanmu. Lin Tian menertawakan Kou Fei ini, tetapi para penonton terkejut. Bab 2080 Kou Fei ini juga tertutup, dan dia menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian menatapnya, apakah kamu belum menemukannya? Kou Fei takut untuk pergi, dan semakin banyak orang di jalan, dan segera mereka berkumpul. Pedang Biru Abadi dan Oriental King Ming datang ke sisi Lin Tian, dan Raja Ningdao berkata, Raja Ningxi ini tidak sederhana. Raja Ningqi, Lin Tian tidak tahu apa itu Raja Ningqi, dan Raja Ningdao menjelaskan, keluarga Ning memiliki 4 kota bintang, Timur, Barat, Utara dan Selatan, dan keempat pemimpin kota memiliki nama. Ini adalah kota Ningqi, yang disebut Raja Ningqi. Dikatakan bahwa Xiadao setidaknya 3.000. 3.000? Iya, Ningdao Wang mengangguk, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, senang merampok kota bintang 4. Setelah itu, Lin Tian berinisiatif untuk membiarkan Raja Ningdao memimpin jalan ke rumah Ningqi. Kaisar Abadi Pedang Biru dan King Ming Timur menantikannya, sementara wanita bertopeng di kerumunan menghela nafas. Raja Ningqi ini tidak beruntung. Nona, tidak bisakah ada yang mengendalikannya? Wanita bertopeng itu tidak bisa menahan senyum. Jika dia bisa berhasil, dia tidak akan begitu gila. Itu benar juga. Ayo pergi dan lihat. Di rumah tuan kota, Raja Ningqi sedang menatap permainan terakhir di papan catur, dan bergumam, permainan macam apa ini? Sulit untuk dikalahkan. Mansion, Tuhan, Kou Fei bergegas datang, dan Raja Ningqi berkata dengan sungguh-sungguh, apakah saya sibuk? Apa yang Anda perdebatkan? Sesuatu yang besar terjadi. Hal besar? Apa masalah besarnya? Bahwa Ningxi Wang tidak mengerti. Tetapi Kou Fei menjelaskan satu persatu. Adapun Ningxi Wang ini, dia tertawa dan berkata, apakah kamu bercanda? Dia ingin menantangku? Ya, dia akan menantangmu. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan, kata Raja Ning. Setelah itu, Raja Ningqi terus bermain caturnya sendiri sampai Lin Tian dan yang lainnya muncul, dan para penjaga yang memblokir mereka semua bersembunyi. Bahkan Kou Fei ini takut untuk berdiri di samping dan menatap Lin Tian dengan aneh, sementara Lin Tian tersenyum pada Ningxi Wang, sepertinya kamu tidak ingin bersaing denganku. Ningxi Wang menatap permainan catur dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan keluarga Ning, saya sangat sibuk, jadi jangan ganggu saya. Kaisar Pedang Biru dan King Ming Timur tertutup, orang-orang yang menonton di luar telah bergegas ke mansion. Melihat adegan ini, mereka penasaran. Gadis pelayan itu juga bingung, Nona, tuan rumah ini. Raja Sining, dikatakan, adalah orang yang paling khas di antara 4 penguasa kota bintang 4 dari keluarga Ning. Kepribadian, ya, dikatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa perintah keluarga Ning. Tetapi karena kemampuannya, keluarga Ning tidak akan mempermalukannya selama dia tidak melakukan apapun yang terlalu melanggar aturan, kata wanita bertopeng itu satu persatu. Saya mengerti. Tapi Lin Tian tersenyum pada Raja Ningqi. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan keluarga, tetapi saya akan menantang Anda. Tantang aku, Anda membuang-buang waktu saya, Anda tahu, kata Ningxi Wang, menatap papan caturnya. Namun, Lin Tian tersenyum, sebuah pikiran bergerak, dan semua bidak di papan catur beterbangan. Raja Ningqi segera melepaskan momentumnya, dan potongan-potongan itu kembali ke posisi semula dan tetap sama seperti sebelumnya. Lin Tian melihat ini dan tertawa, sepertinya kamu memiliki kemampuan yang baik untuk mengendalikan sesuatu. Wah, milikmu juga tidak buruk. Raja Ningxi mulai berpikir bahwa Lin Tian tidak sederhana, jadi dia menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu.
Lin Tian tersenyum padanya, datang dan berduel. Seorang pria abadi bintang 7, dengan kemampuan seperti itu untuk mengendalikan segalanya, saya benar-benar ingin bersaing. Ketika Raja Ning Xiwang berkata untuk berduel, dia bangkit dan melepaskannya. Pada saat itu, Raja Ningki tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan dan bergerak di sekitar hutan. Lin Tian melihat bayangan dan berkata sambil tersenyum, "Kecepatanmu cukup cepat, jangan berpikir aku tidak tahu yang mana kamu. Jika kamu tahu, cobalah," kata Ning Xiwang Xiao itu. Tetapi Lin Tian berkata, "Aku datang ke sini, terutama membiarkanmu menyerangku. Biarkan aku menyerangmu. Ya, aku butuh kekuatanmu." Lin Tian selesai, menunggu pihak lain menyerang, tetapi Raja Ningki tidak memulai. Lin Tian sedikit bingung, dan Raja Ningki bahkan lebih bingung tentang apa yang dilakukan Lin Tian dan perlu menyerangnya. "Apa? Belum." Setelah menunggu beberapa saat, Lin Tian tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan, tapi Ning Xiwang berkata sambil tersenyum, "Selama kamu bisa bertemu denganku, aku akan melakukannya lagi, kalau tidak aku tidak akan melakukannya." Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Tian dan Ning Xiwang, dan Lin Tian tersenyum pahit, "Sepertinya kamu juga orang yang mencari lawan." "Ya, saya telah melihat banyak bakat di kota Ningki, tetapi tidak ada yang bisa melampaui saya, jadi saya kecewa dan kesepian." Raja Ningki mengatakan apa yang dia pikirkan secara langsung. Lin Tian melihatnya dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, "Jadi kamu adalah Wang LVX Xiangge." Ketika mereka mendengar tentang Xiangge Wang, mereka terkejut, tetapi Ning Xiwang sedikit terkejut, "Aku tidak bisa melihat bagaimana Xiangge-mu." "Tentu saja, jika saya bisa melihat, itu akan gagal." Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Raja Ningki tidak menyangka Lin Tian menjadi gila dan berkata, "Ayo, jika kamu bisa mengetahui mana tubuhku yang asli, aku akan menyerangmu." Ketika mereka mendengar permintaan lucu ini, mereka semua tampak penasaran, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Pada saat ini, Lin Tian mulai, dan melihat tubuh duniawinya, tiba-tiba muncul di balik bayangan, dan memukulinya bersama. Bayangan di sekitar segera menghilang, dan sesosok muncul di tempat dia dipukul, yaitu Raja Ningki. Tapi Raja Ningki tidak menghalangi, sama seperti pemimpin kota Sangh Hua, dia tidak takut runtuhnya Lin Tian, yang membuat Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, bintang Raja Bulan ini benar-benar orang yang kuat. Ningki Wang sedikit terkejut, tetapi dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Wah, kamu benar-benar berbeda dari apa yang aku pikirkan. Bisakah kita bersaing? Bahkan jika kamu telah menemukanku, aku akan melakukannya." Setelah Ning Xiwang selesai berbicara, jalan abadi di tubuhnya dibuka, dan itu adalah 3.500 cara abadi secara langsung. Kehadiran orang-orang berseru, dan seseorang mendemensia cara, lebih dari 3.000 peri. King Ming Timur bergumam, 10.000 kali transformasi, hanya satu negeri dongeng, berapa kali dari 3.000 negeri dongeng. Lagi pula bagus, pedang biru abadi tersenyum langsung dan berkata bahwa King Ming Timur tidak dapat menggambarkan suasana hatinya, jadi dia hanya bisa menatap Raja Ningki. Sampai tangan kanan Raja Ningki menembakkan api, dan nyala api jatuh tepat di depan Lin Tian dan mengenai Lin Tian, tetapi tubuh emas Lin Tian berkedip. Namun, tubuh emasnya telah retak. Ini adalah pertama kalinya Lin Tian melihat lapisan ke-8 tubuh emas mulai retak, jadi dia sangat bersemangat, tapi waktu yang menyenangkan tidak berlangsung lama, itu berhenti dalam sekejap, dan Lin Tian bahkan tidak memiliki 1/20 retakan, yang membuat Lin Tian kalah sedikit. Ning Xiwang bahkan lebih terkejut dan menatap Lin Tian. "Aku tidak bisa mematahkan tubuh emasmu." Bab 2081 Lin Tian kecewa. Dia melihat Ningki Wang Xiao ini dan berkata, "Kamu telah mengecewakanku sedikit dengan lebih dari 3.000 peri." Ningki Wang terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu menyindir saya?" "Saya tidak bermaksud menyindir Anda, tetapi saya pikir Anda harus meningkatkan upaya Anda, atau tidak akan terjadi apa-apa pada saya." Lin Tian menertawakan Raja Ningki. Ningki Wang harus menarik napas dalam-dalam, "Sepertinya kita harus bertarung dengan baik." Dan ketika dia selesai berbicara, Raja Ningxi mulai berdiri di sana dan melemparkan. Saya melihat bahwa Raja Ningki tiba-tiba menjadi pria yang berapi-api, dan api semakin besar, yang membuat orang-orang di sekitar saya tercengang. Beberapa orang terkejut dan berkata, "Ini Raja Ningki, ini benar-benar berbeda." King Ming Timur merasa bahwa Lin Tian akan dibakar sampai mati, jadi dia khawatir, apakah dia akan baik-baik saja. Potong omong kosong dan tonton, pedang biru abadi berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, nyala api itu berubah menjadi telapak tangan besar, dan langsung menepuk Lin Tian. Tubuh emas Lin Tian terus retak, yang merupakan hal yang baik untuk Lin Tian, jadi Lin Tian sangat senang. "Lanjutkan, cepat lanjutkan." Ledakan itu lebih kuat pada satu waktu, dan tubuhnya retak hingga 1/5, tetapi kemudian berhenti. Lin Tian berkata dengan muram, "Hanya 1/5. Ning Xiwang curiga. "Tidak apa-apa, kekuatanmu tidak cukup." Lin Tian tersenyum padanya, sementara Ning Xiwang tersenyum kecut. "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bisa mencoba pil atau senjata ajaib." Lin Tian berinisiatif untuk saling memberi nasihat, sementara para penonton menatap Lin Tian dengan aneh.
Raja Ningki tersenyum pahit. Jika aku minum pil atau menggunakan senjata ajaib, bukankah aku memanfaatkanmu? Aku hanya ingin kamu memanfaatkanku. Lin Tian menertawakan Raja Ningki. Tetapi Raja Ningki berkata, saya punya prinsip. Prinsip, ya, jangan memanfaatkan orang lain. Bahwa Ning Siwang selesai berkata, diri duduk di kursi batu, terus menatap papan catur sendiri. Ketika mereka tersesat, beberapa orang bergumam, begitulah cara berhenti. Gadis pelayan itu juga bergumam dengan cara, kembali benar-benar memiliki karakter. Tapi, wanita bertopeng itu tampak curiga dan berbisik kepada Raja Ningki. Sepertinya kedua jenius ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk siapapun. Kata ini untuk membiarkan gadis pelayan ini mengerti, juga benar, kedua orang ini tidak bisa saling menyakiti. Lin Tian sedikit enggan. Bagaimanapun, dia tidak menggunakan ramuan dan senjata ajaib, jadi dia pergi dan tersenyum ke papan. Jika tidak, kamu tidak bisa bermain catur. Belum tentu, Raja Ningki mengendalikan bidak dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum aneh, lalu potongan-potongan itu bergerak. Tapi Raja Ningki ini tidak mau menunjukkan kelemahan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa bidak di papan catur bergerak seperti dua tentara bertarung, yang sangat kacau. Ini membuat kita bertanya-tanya kapan mereka berdua akan berpegang teguh pada itu. Sampai dahi Ning Siwang mulai berkeringat, orang-orang melihat sisi yang luar biasa, yaitu, Lin Tian mengendalikan lebih cepat, dan memaksa bahwa Ning Siwang tidak dapat mengendalikan bidak catur itu. Akhirnya, Raja Ningki menyerah, dan kemudian berkata, Anda baik-baik saja jika Anda terus berpegang pada hal-hal kekaisaran untuk waktu yang lama. Karena jiwaku lebih kuat darimu. Lin Tian menertawakan Raja Ningki, yang tidak percaya, kamu hanya Raja Peri bintang 7. Siapapun yang mengatakan Xianjun tidak bisa memiliki jiwa yang kuat, Lin Tian menertawakannya, dan Raja Ningki ragu, kecuali jika kamu mengambilnya. Bawa pergi, belum tentu. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Raja Ningki ini menunjukkan ekspresi aneh. Sampai setelah sekian lama, dia berkata, tidak peduli apa, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Lin Tian tersenyum pahit, jika kamu tidak bertarung, aku tidak akan membiarmu hidup. Saya duduk di sini. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Ning Siwang menatap Lin Tian dan tersenyum. Tetapi Lin Tian berkata, saya akan mulai nanti. Anda harus melakukannya, itu sudah selesai. Ning Siwang ini berkata sambil tersenyum. Sementara Lin Tian tersenyum, kalau begitu aku tidak sopan. Selesai mengatakan, tangan kanan Lin Tian terentang, dan kemudian gas hantu mengembun menjadi pena. Mereka ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan gadis pelayan itu berkata, Nona, lihat, dia akan melakukannya lagi. Iya, wanita bertopeng itu melihatnya, tetapi Raja Ningki tersenyum dan berkata, satu pena, hanya ingin berurusan denganku. Lin Tian tidak banyak bicara, hanya menggambarnya, dan ketika rantai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjerat Raja Ningki ini, Raja Ningki tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Kemudian, orang-orang melihat bahwa jiwa abadi Raja Ningki sedang berjuang, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, selama kamu berjanji dan melakukan yang terbaik untuk menghadapiku, aku akan membiarkanmu pergi. Apa, cobalah yang terbaik, seperti menggunakan pil dan senjata ajaib. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Ning Siwang berkata dengan muram, saya telah mendengar permintaan seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Pertama dan terakhir, Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Raja Ningki harus berkompromi. Oke, aku berjanji padamu. Lin Tian melepaskannya begitu saja, dan Raja Ningki memandang dirinya sendiri dan berkata, kamu lebih aneh dariku. Masalah, Lin Tian tersenyum padanya, sementara Ning Siwang menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan pil, dan mengganti pedang di tangannya. Kemudian, ketika mereka melihat bahwa Raja Ningki telah meminum pil, mereka sangat marah, dan pedang di tangannya menyala dengan api, sampai Raja Ningki itu tertekan dan berkata, kamu harus mencoba, aku akan membiarkanmu mencoba. Selesai mengatakan, pedang itu menghantam bahu Lin Tian dengan keras, dan tubuh emas terus retak hingga setengahnya. Lin Tian senang sebentar dan kemudian tersenyum dan berkata, belum, lanjutkan. Ning Siwang tertekan, tidak seperti ini, baiklah, silakan. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Ning Siwang harus menggigit giginya, terus melambaikan pedangnya, dan akhirnya memukul Lin Tian. Tapi akibatnya, dia tidak bisa lagi mematahkan tubuh emasnya, dan Lin Tian harus berbalik dan berkata, sepertinya tidak ada gunanya. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan pergi, tetapi Ning Siwang menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin bersaing dengan seorang ahli, aku punya tempat untuk memperkenalkanmu. Lin Tian tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Raja Ningki. Di mana itu? Di distrik selatan, ada tempat yang disebut Lembah Sihir Abadi Darah, di mana ada beberapa jenius, tetapi juga beberapa orang gila, kata Ning Siwang itu sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Bagaimanapun, Lembah Sihir Abadi Darah ini, tetapi itu adalah area terlarang di daerah selatan. Hanya mereka yang tidak akan mati atau kembali, yang akan pergi ke sana. Lin Tianze melihat ingatan Raja Ningdao satu persatu, dan kemudian tersenyum dan berkata, terima kasih.
Setelah itu, Lintian siap untuk membawa orang-orang pergi. Tetapi Raja Ningki bertanya, apakah kamu akan pergi? Pergi, baiklah. Aku akan menunggumu di sana. Setelah Raja Ningki selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke rumah untuk pergi. Tetapi semua orang bingung, apakah Raja Ningki ini bukan penguasa kota? Kurasa aku ingin pergi ke sana dan menemukan lawanku. Bahkan gadis pelayan itu gila. Nona, apakah mereka semua gila? Mereka semua dari jenis yang sama, berjuang dengan satu hati, kata wanita bertopeng itu setelah mengedipkan matanya. 2082 gadis pelayan itu mulai menatap wanita bertopeng itu dengan rasa ingin tahu. Nona, haruskah kita pergi? Lembah jahat abadi darah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Jika Anda pergi, bahkan lebih sedikit, Anda tidak akan pergi. Tunggu saja di luar lembah. Wanita bertopeng merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Gadis pelayan itu tidak punya pilihan selain berkata, ayo pergi. Wanita bertopeng itu harus pergi dengan gadis pelayannya, sementara Lin Tianshan meminta Raja Ningdao untuk membawa mereka ke lembah iblis abadi darah. Raja Ningdao sedang dalam perjalanan, tetapi dia gelisah. Tuanku, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sana? Apakah ada orang kuat di tempat itu? Lin Tian bertanya, tetapi Ningdao Wang ragu-ragu dan berkata, iya. Itu benar, saya akan pergi ke sana. Lin Tian menertawakan Raja Ningdao, tetapi Raja Ningdao terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Abadi Pedang Biru, sebenarnya kata Ningdao Wang Xiao, Anda memimpin. Oriental King Ming juga menghela nafas, di mana ada seorang ahli, dia akan pergi. Raja Ningdao harus terus memimpin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi sampai beberapa hari kemudian, semua orang datang ke hutan yang penuh dengan darah dan kabut. Ini lembah sihir abadi darah. Raja Ningdao sedikit pemalu, sementara Lin Tian tersenyum pada pedang biru abadi dan Oriental Green Ming dan berkata, kalian berdua dan dia, tunggu di sini bersama. Jangan biarkan kami pergi, pedang biru abadi bertanya dengan rasa ingin tahu. King Ming Timur juga sedikit terkejut. Lin Tian berkata sambil tersenyum, di sana sangat berbahaya, jika aku tidak punya waktu untuk melindungimu, kamu akan mati, bukankah itu? Ketika mereka mendengarnya, mereka pikir itu masuk akal, tetapi Oriental King Ming berkata sambil tersenyum, Anda dapat membiarkan kami pergi ke ruang Anda. Ruang, ya, itu cahayanya. King Ming Timur menantikan untuk mengatakannya, dan pedang biru abadi juga menatap Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia tersenyum, jika kamu ingin masuk, masuk, tetapi saya menyatakan bahwa waktu antara di luar dan di dalam adalah 1000 kali. Jika aku tinggal di luar selama setahun, kamu bisa tinggal di dalam selama 1000 tahun. Mendengar 1000 tahun, Ming Hijau Timur menggigil, begitu lama. Kaisar Abadi Pedang Biru segera menasihati, masih menghitung, waktunya terlalu lama, tidak tahan. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan membiarkan mereka tinggal, bersama dengan Ningdao Wang. Adapun Lin Tian, dia memasuki hutan sendiri. Raja Ningdao memandang dengan hormat pada kedua orang itu dan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, Oriental King Ming bertanya sambil tersenyum, apakah kamu memiliki kristal peri yang superior? Ya, beberapa, ayo, tunjukkan kepada kami. Dongfang King Ming bersemangat, dan Raja Ningdao harus mengeluarkan kristal abadi sesuai dengan perintah Dongfang King Ming. Kemudian Dongfang King Ming dan Kaisar Abadi Pedang Biru saling memandang dan mulai mengisap kristal abadi. Raja Ningdao tidak berani mengatakan apa-apa tetapi menonton dalam diam. Lin Tian telah memasuki hutan, dan ada darah di mana-mana, hanya seperti banyak orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi juga roh abadi yang kuat. Lin Tian mengulurkan tangan dan mengumpulkan sepotong kristal abadi superior sesuka hati dan berkata sambil tersenyum, roh abadi di sini benar-benar berbeda. Ketika Lin Tian bercanda, nafas keluar darinya. Ketika Lin Tian melihat ke atas, dia melihat seorang wanita tua menanam bunga dan tanaman di pinggir jalan. Lin Tian melihat sekeliling dan berpikir bahwa agak aneh bagi seorang wanita tua berada di sini. Jadi Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, permisi, apakah ini ke lembah iblis abadi darah? Wanita tua itu menoleh dan menatap Lin Tian dengan wajah keriput, kemudian dia berkata dengan muram, anak muda, jangan masuk ke dalam untuk melindungi hidupmu. Tapi saya ingin masuk dan melihat-lihat, Lin Tian berkata kepada wanita tua itu. Tetapi wanita tua itu menggelengkan kepalanya, di dalam, itu sangat berbahaya, kamu adalah Raja Peri, kamu hanya akan mati jika kamu masuk. Saya masih ingin masuk, baiklah, ikutlah denganku. Ketika wanita tua itu selesai, dia mengambil keranjang dan memimpin Lin Tian ke depan. Lin Tian berpikir bahwa dia bertemu dengan orang yang baik hati, tetapi setelah mengikuti wanita tua itu sebentar, dia tiba-tiba melihat sabit tajam di tangannya, dan kemudian berbalik dan berpisah ke Lin Tian. Dang, sabit ini mengenai Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia menertawakan wanita tua itu, kupikir kamu baik hati, tapi aku tidak menyangka kamu begitu galak. Wah, kamu menemukannya, wanita tua itu berkata, jauh lebih mudah, tetapi wajah galak menatap Lin Tian. Lin Tian menertawakannya, aku tidak bertengkar denganmu, mengapa kamu ingin membunuhku? Wah,
Tahukah kamu arti keberadaan lembah iblis abadi darah? Wanita tua itu menatap Lin Tian dan bertanya sambil tersenyum, sementara Lin Tian menggelengkan kepalanya. Apa artinya? Siapapun bisa menjadi musuhmu, dan mereka yang datang ke sini mencari kesenangan atau terobosan untuk mengalahkan orang lain, wanita tua itu menjelaskan. Jadi kamu di sini untuk mengalahkan yang lain? Lin Tian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, dan lelaki tua itu berkata, ya, jadi di sini, tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya membunuh. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, saya mengerti. Apakah kamu berani masuk? Wanita tua itu memandang Lin Tian dengan senyum aneh, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk mencari terobosan. Hanya kamu, Raja Peri Bintang 7, melebih-lebihkan dirimu. Wanita tua itu membenci tahu, dan Lin Tian tersenyum pada wanita tua itu, aku melihatmu, tapi kamu hanya 3.000 peri, tapi apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kenapa tidak? Ini lucu. Saya hanya menggunakan 1/10 dari kekuatan saya. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, kamu akan hancur berkeping-keping. Wanita tua itu berkata dengan percaya diri. Lalu kenapa kamu tidak melakukan yang terbaik? Aku di sini untuk mencari seorang master dan seorang jenius untuk dilawan, daripada Raja Peri, pemborosan untuk dibunuh. Wanita tua itu membenci. Lin Tian tersenyum, jadi kamu meremehkanku, omong kosong, siapa yang akan mengagumimu? Wanita tua itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku akan mengalahkanmu. Wah, apakah kamu bercanda? Anda memberi saya kesempatan. Wanita tua itu menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa? Pertanyaan? Setelah sekian lama ragu, lelaki tua itu menatap Lin Tian. Wah, jangan berpikir aku tidak membunuhmu sekarang, kamu benar-benar berpikir kamu luar biasa. Kalau begitu cobalah. Lin Tian menertawakan wanita tua itu, dan dia segera mulai sabit lagi, dan kecepatan serta kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Tapi hasilnya sama, langsung, dang, pada Lin Tian tidak berpengaruh pada Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa, bagaimana? Terus. Wanita tua itu tampak aneh dan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Dia berkata, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu tidak cukup untuk membangkitkan ideku untuk membunuhmu. Jika kamu tidak melanjutkan, aku akan melakukannya. Lin Tian tersenyum dan menatap wanita tua itu, dan wanita tua itu tertawa. Wah, kamu adalah Raja Peri, kekuatan apa yang bisa kamu miliki? Tangan Lin Tian dikosongkan dan terbuka. Kemudian pusaran hitam muncul, dan menatap wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Kamu hanya seorang Raja Peri. Apakah saya perlu bersembunyi? Wanita tua itu benar-benar keluar dari antrean, dan Lin Tian tersenyum dan keluar. Pusaran air menembus dan menghantam wanita tua itu dengan keras. Tapi wanita tua itu segera terkena sesuatu. Dia mundur beberapa langkah yang menyakitkan dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu, kekuatanmu, seberapa besar?